Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Oke guys, tak terasa tinggal 2 hari lagi puasa ya, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Aduh sedihnya ya, karena Ramadan itu kan setahun hanya jumpa sekali ya, dan belum tentu kita bisa jumpa lagi di Ramadan tahun depan. Tapi mudah-mudahan ya dipanjangkan umur kita bisa jumpa kembali di Ramadan tahun depan. Dan besok di Aceh Megang, jangan lupa ke Aceh ya, biar bisa makan daging, banyak dagingnya guys. Daging apa yang ada? Daging rendang, daging masak putih, daging masak merah, daging sop, daging serba, daging Mas Aceh, banyak lah dagingnya ya. Nanti kalau kalian mau ke Aceh, kami hidangkan daging khusus hari Megang. Nah, oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakalan nge-reaction video apa nih? Ini karena mau menuju hari Lebaran, maka kami bakalan nge-reaction tentang Idul Fitri. Nah, tajuk videonya apa nih sayang? Tajuknya yaitu Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia, mana lebih best? Nah, gimana sih Lebaran di Indonesia dan di Malaysia? Nah, bagi korang-korang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa dipadamkan dulu Subscribe. Tolong jangan pilih-pilih untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Oke yuk teman-teman, langsung aja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 Play. Yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidil Fitri. Lebaran. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, yaitu Islam. Ya, betul. Islam ya. Namun Pak Anies. sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Idul Fitri Indonesia antara dan Malaysia. Teruskan menonton. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Raya atau Lebaran? Nah, menurut adik Raya atau Lebaran? Kadang-kadang adik bilangnya Lebaran, kadang-kadang hari Raya yang betul. Tapi kalau kita tengok di kalender itu hari Raya, tulisan ada bilang hari Lebaran. Oh iya? Hari Raya, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Oke, lanjut lagi guys. Hal yang paling ringan dahulu ya, yaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ya, Hari Raya, betul kayak Malaysia. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Lebaran. Selamat Lebaran. Ya, selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi. Nah, jadi kalau di Aceh pun biasanya orang cakap Hari Raya ya. Hari Raya ya. Hari Raya Selamat kalau di Hari Aceh. Raya biasanya kayak Selamat gitu. Hari Kalau Raya. kita pun buat apa banner ya. Buat banner benar. itu kan tulisannya nggak mungkin Selamat Lebaran, pasti Ya, Selamat betul. Hari Raya. Dan ini lagi kalau orang nanya kapan Hari Raya, kan nggak ada orang nanya kapan Lebaran. Kapan Lebaran? Jarang ya, kadang-kadang jarang aja ya. sih gitu. Bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Ya betul. Yang kedua, Lagu Malaysia. Raya. Bagaimana? Nah, coba ada lagu lagu Raya Raya. di Indonesia gimana? Nggak tahu. Indonesia Raya Merdeka. Itu lagu ini. Lagu apa itu? Lagu nasional kita. Lagu Hari Kemerdekaan Ya. itu. Lah ini Jadi lagu Hari Raya. Raya kayak mana? Selamat Hari Raya. Ya, nggak tahu. Lanjut guys. Lagu Raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun, Oke, mana lagu Rayanya? dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak Legenda. era almarhum P. Ramlee P. Ramlee. hingga juga. di zaman Datuk Siti Nur. Oh, Datuk Siti Nurhaliza juga. Piramli dia tahu nggak orang mana? Orang Aceh. Siti Nurhaliza. Orang Aceh. Kok orang Aceh? Orang Aceh ke? Nggak tahu. Pokoknya di Indonesia juga ya. Haliza, ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Wih. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu, Macam mana ya? menenangkan masa lalu. Macam mana? Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Ya betul. Ada Indonesia tak pun ada. adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, Ketiga, di Indonesia takbir raya. semangat. Nah, kalau di Indonesia macam mana takbir raya? Abang lah, aku adik pelan cewek. Lanjut aja guys.
Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Biasa ada pawai obor. Biasa ada obor kalau di Tapi sekarang Indonesia. udah gak ada lagi ya. Sekarang udah jarang Udah jarang semenjak karena udah pandemi kemarin ya. Memang udah jarang banget kita tempat Udah jarang banget. Mungkin Zaman dahulu tuh banyak tuh tradisi kayak gini ya. Semua umat Islam yang kecil atau besar, tua atau muda akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas takbir keliling ya. Ya, dulu sih. untuk melakukan takbir menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Ya, takbir keliling. Riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit seronok ya. terganggu Ya, dengan bunyi zaman dulu bising masih ledakan kecil-kecil bunga kita. api. Iyalah. Ini anak-anak Indonesia. Itulah kanak-kanak dan remaja Bebas bebas takbir. takbir raya Tanpa dimarahi. di Tanpa dimarahi. masjid bersama-sama dengan orang tua, Wow. yakni para imam, para Ini anak bilal, kecil ya. Budak-budak para kecil. siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua. Tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin. Bajunya baju kayak dikirim tak abang. Mahal tuh ya bajunya. Iya, mahal bajunya emang abang Taib ni lah. Nanti kita pakai ya. Kita waktu kecilin. raya ya. Kapan kecilin? Kecilin dulu besok. Kapan? Besok kecilin ya. kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Oh, di masjid. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam. Biru Walaupun macam ni ya. sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Contoh Bazar Ramadan. Ada Bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat. Nah, kalau di Indonesia ini lebih kuliner ya. Kuliner itu wah, luar biasa padatnya orang ya. Tapi di biasanya Pak kita tuh pakai motor. Kalau di Malaysia kan bebas dah karena jalan kaki. Lebih enak di sana, lebih lebih enak banyak lah. lagi makanannya ya. Ya. Macam-macam makanan. Kayak kita kemarin beli satai aja sampai Mupaki ya. Mupaki berantem. Lanjut guys. Terbawah, para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga Juadah. sebagai sambutan di hari raya mendatang. Wow. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, Ya. lebih sistematis dan Meriah berfokus Malaysia ya. pada satu lokasi strategi. Ini yang disebut sebagai Bazar Ramadan. Bazar Lebih Ramadan. banyak Setiap makanan daerah di dan Malaysia. bandar-bandar Ya, betul. pasti ada sekurang-kurangnya satu Bazar Ramadan. Kan? Ayamnya satu ya. Sama Satu antara guys. kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Wow. Kebanyakan Bazar Ramadan Timun adalah tu dah tempat ada menjual Raymond. aneka juadah makanan untuk berbuka puasa. Di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia. Tidak ada Bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima Iya, kalau kita yang nggak ada turun bazarnya menjual lebih ke pedagang barang-barang kaki mereka. lima ya. Ya betul. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, Gorengan kolak gitu. dan air minuman. Di Ya. Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad pada makanan tertentu sahaja. Ya betul. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Makan di tiap hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar Kayak kemarin langsung kena jika saman ya. makan Ya, secara terbuka betul. sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Makan di Kalau di Indonesia Aceh juga tak boleh guys. dibuka Aceh tak seperti boleh. biasa sepanjang bulan Ramadan Mungkin ini Cuma buat agama ditambah lain ya. atau diletakkan langsir Nampak atau kaki kain je. supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Ya. Yang keenam, balik kampung atau Balik mudik. kampung lah mudik. Persamaan antara Malaysia dan Indonesia Lebih berkenaan simpel. tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, Ih, istilah balik kampung Banyaknya mobil. bukan tradisi yang dibuat. Di Malaysia tuh apa bilangnya tuh balik kampung. Kalau Iya, kita di tempat Indonesia kita mudik. Nah, kan beda maknanya. Tapi kan sama aja, tetap Sama di pulau aja. kampung. Kan? Ya, tapi kalau kita lebih enak sebut mudik gitu kan. Itu kalau mudik tuh tidak jauh, tapi kalau kita yang kampung yang dekat biasanya pulang kampung juga kan. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, lanjut guys. Selang Banyak beberapa mobilnya. hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri Itu dan penuh. ianya hanya berlangsung beberapa hari. Paling lama pun 1 minggu sahaja. Penuh semua. Namun berbeza di Indonesia, tradisi Mudik. pulang kampung Mudik. halaman ini dikenali sebagai mudik. Dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Kayak Ramadan mobil lagi. kita. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan Ya, akan tutup betul. selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan
Wow, tutup guys. Yang ketujuh, perbezaan pakaian Baju antara raya Malaysia tak dan sama ya. Indonesia. Baju dia tak sama, beda Di lah. Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu. Ih, Suka Sementara banget kaum ya. wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, Baju Melayu. Baju kurung, kebaya, baju kurung kebaya. warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu tak ada khusus pakaian adat kok, untuk Ita. sambutan Iyalah. hari raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih Ya, kerana betul. ia Biasanya. merupakan lambang kesucian.